Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan saya Bang Widi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang martabak ya. Apakah martabak ini bisa dimakan oleh orang yang menderita gangguan asam lambung ya? Begini akan kita bahas ya. Martabak itu masih bisa teman-teman ya. Dengan beberapa syarat ya. Syarat yang pertama, teman-teman makan martabak ini tidak perlu terlalu banyak ya. Tiap kali kita beli martabak itu kan biasanya dibungkus dalam kotak ya, kotak kertas itu ya. Itu kan isinya ada beberapa ya, mungkin sekitar bisa sampai 20 potong ya, kotak-kotak itu ya. Itu teman-teman makannya nggak perlu banyak-banyak, maksimal hanya 3 saja ya. Saya hanya mengingatkan ya, terserah kalau nggak tahan karena saking enaknya makan lebih dari itu silakan risiko ditanggung sendiri. Tetapi saran saya cukup makan maksimal 3 saja. Yang kedua, teman-teman jangan makan sambalnya ya, atau bumbunya itu jangan ya, karena rasanya tajam ya, karena itu juga pasti bisa mengusik lambung teman-teman ya, bisa memicu rasa nggak enak di lambung. Kemudian yang ketiga, teman-teman jangan makan acarnya ya, karena acar itu rasa asamnya juga tajam ya, ketimunnya itu tajam. Kadang ada yang campur ketimun, kadang ada yang dicampur dengan ketimun plus wortel plus cabai hijau, biasanya seperti itu. Atau yang kebanyakan ada itu hanya ketimun saja, itu jangan dimakan teman-teman ya, cukup martabaknya saja itu ya, jangan banyak-banyak. Karena martabak ini dibuat dari telur, kemudian ada isi variasinya ya, mungkin ada daging, daging cincang, kemudian ada ayam cincang, kemudian ada yang dicampur dengan macam-macam sekali ya. Itu kan paket-paketnya ya, paket biasa sampai paket yang super ya, dari yang harga sekitar 15.000 sampai satunya itu mungkin 45 sampai 50.000 juga mungkin bisa ya teman-teman ya. Semakin tebal semakin tebal semakin tebal seperti itu ya, itu kurang bagus untuk lambung ya, apalagi hanya dimakan langsung ya. Kalau saran saya enggak apa-apa, itu makanlah dengan nasi jadi lauk sekalian, itu enggak apa-apa ya, asalkan jangan banyak-banyak. Sekali lagi ya teman-teman ya, ingat itu tadi tolong diperhatikan ya. Saya kira sudah cukup jelas. Sebagaimana pula telur goreng ya, telur goreng bukan diceplok ya, telur dadar itu kan hampir sama ya, kayak telur dadar kemudian ditambahi ini dan itu divariasi, intinya kan mirip telur dadar. Telur dadar sendiri itu juga cenderung ya, mungkin nggak di seluruh orang tapi di saya sendiri ya, ini kan semua video-video di channel saya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, dan pengetahuan saya pribadi ya, dalam menghadapi asam lambung ini mulai tahun 2018 dan ini adalah tahun ke-6. Telur kalau dikocok, telur kalau didadar itu cenderung bisa memicu nggak enak di perut, tetapi kalau dia diceplok cenderung lebih aman, asalkan jangan dimakan semua kuningnya. Nah itu ya, saya jelaskan seputar telur ya. Kalau direbus lebih nyaman ya, nggak apa-apa, habiskan putihnya, kuningnya juga gitu, jangan dihabiskan semuanya ya itu teman-teman ya, karena akan memicu keluarnya enzim-enzim di dalam perut ya. Itu sama juga dengan martabak ini. Martabak kalau dimakan terlalu banyak, itu bukan hanya asam lambung ya, enzim-enzim yang keluar yang diundang, yang setelah dia masuk ke dalam lambung dia akan mengundang ya, dalam tanda kutip mengundang enzim itu keluar dengan kandungan lemaknya, dengan kandungan proteinnya yang tinggi gitu ya. Bagus sih kandungan proteinnya, tetapi juga ingat dalam martabak juga mengandung kandungan minyak yang tinggi, minyak goreng yang tinggi ya. Itu juga kita nggak tahu ya, mungkin kualitas minyak gorengnya seperti apa ya. Yang jelas kualitas minyak goreng yang semakin bagus akan semakin aman itu ya. Jadi faktor-faktor yang membuat saya kurang menyarankan martabak sebagai cemilan orang yang menderita asam lambung ya. Pertama dari telur yang dikocok itu tadi, kemudian dari sambalnya, kemudian dari acarnya juga, kemudian dari faktor minyak gorengnya kurang saya sarankan. Kalau memang sangat kepingin, makanlah jangan banyak-banyak, maksimal 3. Kalau ingin lebih dari itu, makanlah dengan nasi agar sedikit ternetralisir. Sekian cukup dari saya, semoga bisa menambah informasi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.